Selamat sorry, selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman. Nah, jadi kita lanjut lagi ya, untuk bagian khasnya tadi ya. Jadi ini buku, kayak aku split dari arrange jadi 2, kalian bisa baca. Nah, untuk akun bank tadi ya, bank cabang, itu ada jadi ini untuk apa? Untuk membangun hubungan perbankan ke komunitas lokal dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Nah, ini biasanya untuk bank cabang itu mungkin beberapa perusahaan yang beroperasi di lokasi yang berbeda. Jadi biasanya itu ada perusahaan punya apa ya? Punya saldo bank itu terpisah ya. Jadi kayak ada di misalkan cabang cabang apa gitu ya. Itu biasanya kan BNI cabang, misalkan cabang Ceger, BNI cabang Kalimong gitu. Ya, itu tuh biasanya kayak gitu. Jadi itu hanya kayak tambahan ya. Tapi memang jarang sih kalau tuh kita ngertiin soal itu masuk, mungkin agak jarang sih. Nah, kita lanjut. Nah, di sini untuk imprespative cash fund itu di atau bisa dibilang dengan dana kas kecil impres itu bukan rekening bank ya. Jadi itu termasuk sebagai ini ya, akun kas kecil yang sederhana untuk memisahkan jumlah kas yang terkunci terkait dengan beban-beban yang tidak terduga. Nah, memang jumlahnya kecil. Nah, biasanya itu digunakan gimana ya caranya? Jadi kalau ini dana yang digunakan ini bernilai kecil, jadi lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan dengan kas ketimbang dibanding pakai cek. Jadi karyawan tuh mudah untuk ya mudahkan karyawan untuk mencairkan cek pribadi atau cek penggajian. Nah, ini tadi ya, jadi masukin satu yang impress payroll tadi ya. Nah, di sini terus mungkin aku akan cepetin. Jadi kalau misalkan beban-beban terkait kasnya itu ada ini ya, perlengkapan kantor, perangko, dan sumbangan amal. Nah, biasanya itu kalau di Ares itu tidak sampai 100, lebih dari $100. Nah, jadi karena akibat saldonya yang tidak material, jadi kita hanya fokus kepada untuk ini ya, kita akan fokus ke pengendalian internalnya, bukan terkait rincian saldo. Nah, ya. Terus di sini banyak organisasi pakai kartu pembelian yang bersetuju dikenal dengan kartu P kalau di Ares ya. Jadi untuk apa ya, kartu ini sebagai kartu kredit sebenarnya untuk mengandung banyak karakteristik dan menyangkut sifat dan pembelian yang dapat dilakukan. Nah, selanjutnya kalau misalkan ekuivalen kas itu, nah jadi perusahaan itu sering menginvestasikan kelebihan kasnya yang akumulasikan selama bagian tertentu yang diperlukan tidak lama lagi dalam bentuk kas ekvivalen. Nah, itu biasanya bersifat jangka pendek dan sangat liquid. Nah, itu contohnya adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan dana pasar uang. Nah, ekuivalen kas itu bisa material dan dicantumkan sebagai di dalam laporan keuangan. Nah, itu tuh dia sebagai bagian dari akun kas hanya jika ekuivalen kas itu merupakan investasi jangka pendek dan bisa dikonversikan sebagai jumlah kas tertentu. Dan juga terdapat resiko perubahan nilai yang tidak signifikan dari suku bunga. Ya, jadi memang di sini di bab 23 ini ya, di bab harus itu, jadi kita akan lebih fokus kepada akun bank penggajian impres, dan akun impres kecil impres. Nah, ya akun lainnya agak mirip hal tersebut sehingga tidak perlu bahasnya terpisah. Jadi kayak di satu ini ya. Ada sampai kita lanjut. Nah, instrumen keuangan kayak kemarin udah bahas ya. Kayaknya udah ini juga tadi ya tambahan-tambahannya. Oke, ini juga tadi udah aku bahas. Kalian bisa baca lagi teman-teman. Nah, ini juga ya hubungan dari akun kas. Ya, jadi yang aku udah jelasin ya terkait dengan ini ya beberapa hal-hal yang mungkin tidak ditemukan dalam audit rekonsiliasi bank. Ini banyak ya, ada kegagalan menagih. Nah, itu udah dicatat ya. Nah, yang tadi kedua itu adalah penggelapan kas, yang bahasa Inggris implicit apa itu. Pokoknya yang kedua itu penggelapan kas. Nah, jadi kasnya penerimaan kas dipotong pelanggan sebelum itu dicatat sehingga nanti menghapuskan piutang yang tidak tertagih. Nah, ini kayak penggelapan kas gitu. Jadi kita nerima kas tapi dipotong dari pelanggan gitu. Karena dan juga dihapuskan yang itu bukan AR-nya tapi piutang yang tidak tertagih. Nah, itu juga. Nah, mungkin itu tambahannya. Terus ini kalian bisa baca ya teman-teman, soalnya buku. Terus ini juga kalian bisa baca. Nah, ini juga ada tambahan. Nah, resiko bisnis klien kemungkinan besar terdapat pada ekuivalen kas atau jenis investasi lainnya. Nah, kenapa tadi ya? Karena nilainya itu di sini resikonya itu kebijakan investasinya tuh. Nah, serta pengendalian manajemen untuk mengurangi resikonya. Oke.
Nah, di sini pengendalian internal terkait saldo akhir kas ya tadi. Jadi kalau pengendalian internal itu di dalam saldo akhir kas ya, kalau misalkan yang pertama itu ada 2 kategori, yaitu adalah pengendalian terhadap siklus transaksi yang mempengaruhi pencatatan dan penerimaan pengeluaran atau pengeluaran kas yang pertama. Yang kedua adalah rekonsiliasi bank independen. Nah, itu juga mempengaruhi pengendalian internal dari perusahaan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya, rekonsiliasi bank itu adalah rekonsiliasi yang dilakukan oleh orang independen yang menangani atau mencatat pengeluaran dan penerimaan kas. Nah, yang merupakan pengendalian penting dari saldo kas akhir. Nah, biasanya rekonsiliasi bank itu dilakukan oleh yang kompeten meliputi tindakan berikutnya. Itu adalah membandingkan cek yang dibatalkan atau catatan bank elektronik, memeriksa cek yang dibatalkan, biasanya membandingkan setoran bank penerimaan kas yang tercatat menyangkut tanggal dan jumlah, terus ada memeriksa nomor urut cek untuk menyelidiki cek yang menghilang. Nah, kalian bisa baca ya, teman-teman. Jadi itu tadi yang dilakukan oleh personil klien ya untuk rekonsiliasinya. Ada lagi nih, ada review transfer antar bank tadi, interbank transfer, ada rekonsiliasi yang kalian bisa baca. Selanjutnya, ya, kita lihat dulu yang penting-penting misalnya ini. Ini juga nggak bisa baca ya, sorry ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan kompleksitas dari prosedur bank ini adalah penerimaan konfirmasi bank, penerimaan cut off tadi ya, sama pengujian rekonsiliasi bank. Nah, ini juga ya, tadi yang udah dibahas. Nah, jadi gini, untuk penerimaan konfirmasi bank, nah konfirmasi bank itu tidak diharuskan untuk audit yang untuk entitas non publik atau standar atau menurut standar auditing internasional. Tapi biasanya auditor itu meminta penerimaan konfirmasi langsung dari setiap bank, nah atau institusi keuangan, kecuali ada jumlah besar akun yang tidak aktif. Nah, jika bank tidak merespon konfirmasi, auditor harus mengirimkan permintaan kedua untuk meminta klien berkomunikasi dengan bank untuk memintanya melengkapi dan mengembalikan konfirmasi ke auditor. Nah, untuk memudahkan auditor dan juga bankir meminta isi konfirmasi, ya Acaipa itu punya Acaipa itu untuk audit yang internasional itu punya formulir konfirmasi bank standar. Ya, kami bisa cek nanti di buku ARENS. Nah, jadi memang pentingnya konfirmasi bank dalam audit melampaui verifikasi saldo kas aktual. Biasanya bank mengkonfirmasi informasi yang ada dalam klien itu adalah terkait pinjaman dan saldo bank. Nah, ini juga nih penting nih. Nah, selanjutnya adalah sebelum kita ke ini mungkin aku bakal bahas ya. Nah, juga nih, bank tidak bertanggung jawab untuk mencari catatan mengenai saldo bank atau pinjaman di luar yang dicantumkan oleh formulir oleh kliennya. Jadi kayak konfirmasinya itu tidak bank itu tidak punya kayak mana ya bilangnya, kayak tidak punya hak lebih lah ya untuk mencari hal-hal yang lain gitu. Nah, selanjutnya adalah kalau di sini saldo audit yang berkaitan dengan saldo ya. Oke. Ini nanti mungkin terakhir ya. Soalnya aku juga mau ini. Nah, ini juga cut off bank statement. Nah, ini terkait laporan parsial atau sebagian dan salinan terkait cek yang dibatalkan, salinan di slip deposit dan dokumen lain yang tercatat dalam laporan bank. Dan biasanya dikirim langsung oleh bank ke kantor akuntan publik. Nah, tujuannya itu adalah apa? Untuk memverifikasi adanya item rekonsiliasi atau rekonsiliasi bank tahun klien dengan bukti yang tidak dapat dikasih klien. Nah, auditor itu biasanya minta konfirmasi lagi ya untuk mengirim periode parsial ini. Kita juga untuk meng-cut off tadi ya. Nah, biasanya auditor itu juga melakukan verifikasi adalah semua cek yang dibatalkan, memo debit, setoran, dan memo kredit, terus memverifikasikan laporan bank dalam keadaan seimbang dan total footing sesuai dengan total yang sudah digunakan. Terus ada mereview item-item yang melibatkan footing untuk memastikan bahwa hal itu tidak dibatalkan oleh bank dan pada periode yang benar dan tidak dimasukkan dalam penghapusan atau perubahan. Oke. Nah, yang terakhir mungkin rekonsiliasi bank, itu pengujiannya seperti apa? Yang pertama adalah verifikasi rekonsiliasi bank klien yang sudah akurat dan secara matematis, terus menelusuri saldo pada konfirmasi bank dan atau saldo awal pada laporan cut off ya tadi, untuk memastikan bahwa saldo per bank pada rekonsiliasi bank untuk memastikan saldonya sudah sama. Terus kita menelusuri cek yang ditulis dari sebelum akhir tahun dan dimasukkan pada laporan cut off ke daftar cek yang beredar pada rekonsiliasi jurnal pengeluaran kas dan pada periode itu atau periode yang sebelum tanggal raca. Nah, ini kalian bisa baca lebih.
Terus kita menyelidiki semua cek yang signifikan yang tercantum dalam daftar cek yang beredar yang belum di-clearing atau di-clearing atau dicairkan oleh bank ya dalam cut off tadi, cut off bank statement. Yang selanjutnya adalah menelusuri saldoran dalam perjalanan atau deposit transaksi dalam statement cut off, kita harus tahu juga. Terus memperhitungkan item yang direkonsiliasikan, rekonsiliasi lainnya pada laporan bank dan rekonsiliasi bank. Nah, ini juga penting teman-teman. Nah, ini tadi tambahan. Mungkin terakhir ini udah ya tadi ya untuk kecurangan. Nah, kecurangan itu juga yang harus dilakukan adalah kita konfirmasi piutang usaha. Ya, bisa dilakukan. Terus kita menguji adanya lapping, terus kita mereview jurnal besar umum dalam akun kas untuk pos-pos yang tidak biasa, membandingkan pesanan pelanggan dan dengan penjualan dan penerimaan kas. Terus yang terakhir adalah memeriksa persetujuan dokumen pendukung piutang yang tidak tertagih serta retur atau adanya pengurangan. Nah, kalian bisa baca ini juga panjang nih soalnya. Tapi intinya adalah kalau misalkan ini bukti kas sudah juga, kalian bisa baca teman-teman. Jadi intinya adalah untuk yang bagian kecurangan itu kita memang perlu yang namanya konfirmasi ya, dan juga ini tadi tambahan yang udah aku jelasin ada 4 step tuh, itu juga penting banget ya. Mungkin udah dulu. Oh ya, yang terakhir kita ke contoh prosedur kita. Ini mungkin yang bisa membantu tugas ya teman-teman. Nah, jadi tadi ada 5 ya, ada detail lain, terus ada existence, ada kelengkapan, ada keakuratan, dan juga cut off. Nah, ya, jadi intinya adalah untuk pengujiannya itu kalau detail lain itu kalian bisa memvoting daftar cek yang beredar dan pembayaran elektronik serta deposit yang berjalan, membuktikan rekonsiliasi bank sebagai penambahan atau pengurangan termasuk semua item yang dikonsiliasi. Yang terakhir adalah menelusuri semua saldo pada rekonsiliasi buku besar umum. Nah, yang kenapa dilakukan? Karena pengujian tersebut dilakukan sepenuhnya pada rekonsiliasi bank dengan referensi ke dokumen atau catatan lain kecuali ke buku besar umum. Nah, selanjutnya adalah ini terkait eksisten, kelengkapan, dan keakuratan yang udah aku bahas tadi. Nah, prosedur yang bisa dilakukan adalah kita menerima dan menguji konfirmasi bank, terus ada kita melakukan pengujian laporan pisah batas, terus ada menguji rekonsiliasi bank, terus kita juga pengujian yang diperluas dari rekonsiliasi bank, kalau misalkan ada fraud tadi ya, ada bukti kas, dan juga kita melakukan pengujian kitting. Nah, tadi kita udah bahas juga. Nah, kenapa ini penting? Karena ada 3 tujuan yang paling penting dalam kas inbank. Prosedur ini dikomunikasikan karena saling bergantung dan erat ya. Jadi prosedur ini, ya, ketiga prosedur terakhir seharusnya tidak hanya dilakukan jika ada defisiensi pengendalian internal. Jadi kalau misalkan pengendalian internal itu kurang atau kita tidak yakin, maka kita bisa pakai yang 3 terakhir nih, 3 prosedur terakhir ya. Tadi diperluas pakai bukti kas dan juga pengujian kitting kalau misalkan ada kemungkinan yang udah kita bahas tadi ya di sini. Ini ya extended ya. Kalau misalkan ada kemungkinan tambahan dari bank rekonsiliasi, nah kalian bisa baca. Yang terakhir adalah cut off. Nah, cut off ini kita pastinya untuk menghitung kas yang ada di tangan pada hari terakhir tahun berjalan, dan selanjutnya menelusuri deposit yang ada dalam jurnal penerimaan kas. Yang kedua adalah menelusuri deposit dalam perjalanan ke laporan bank selanjutnya atau cut off ya. Cut off bank statement tadi. Terus kalau terkait pengeluaran kas, kita juga bisa menghitung kas yang ada di tangan pada hari terakhir dan ditelusuri dengan cek yang beredar serta jurnal pengeluaran kas. Jadi kan penerimaan ini pengeluaran. Terus yang terakhir adalah kita menelusuri cek yang beredar pada laporan bank periode selanjutnya. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena penerimaan kas yang kita terima pada setelah akhir tahun dimasukkan dalam jurnal. Posisi kas yang lebih dari yang sebenarnya yang ada kemungkinan ditunjukkan pada hal tersebut. Nah, hal itu tersebut tetap membuka jurnal penerimaan kas. Nah, tetap membuka jurnal pengeluaran kas mengurangi utang usaha dan mencatatnya terlalu tinggi pada rasio utang ajar atau overstate ya. Jadi kalau kita bahas misalkan penerimaan kas dan kita tidak cut off ya, kemungkinan nanti kayak utang usahanya juga overstate gitu ya. Ya, jadi itu pentingnya cut off ya. Jadi intinya kita menghindari adanya overstate dari account payable. Nah, prosedur pertama yang disebutkan adalah pengujian batas adalah penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, mengharuskan kehadiran auditor di tempat klien pada hari akhir terakhir tahun berjalan. Nah, ini juga penting ya teman-teman. Mungkin itu aja yang bisa aku bahas ya. Mungkin nanti kalian bisa baca ini soalnya memang kompleks. Itu mungkin tambahan dari aku dari PPT-nya. Sekian dari aku. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.